Kamu pulang dulu belajar bahasa Indonesia dengan baik. Sampai segitunya. Sakit rasanya, Cok. Pengalaman yang pahit dari Tugu Dino di saat masuk ke entertainment itu seperti apa? Banyak. Pengalaman yang pahit itu banyak. Iya. Pertama, mau masuk entertain itu, kita harus punya modal. Modal. Dari segi duit, dari Iya. segi tempat tinggal, karena kan di Jakarta nggak punya siapa-siapa. Pertama ya, belum ketemu sama saudara ini, Iya. belum ketemu sama keluarga ini, keluarga itu kan. Iya, benar. Jadi pengalaman tuh pahit banget, sampai aku kerja di ayam geprek, doorsmith, segala macam. Iya. Jadi tukang goreng ayam, nganter makanan, pernah. Cuma buat dapatin duit, buat pergi syuting besok, ataupun buat makan, segala macam. Itu pahit banget. Lika-likunya. Lika-likunya pahit banget. Dan setiap hari itu kalau berangkat syuting, otomatis aku tuh harus nombok uang sendiri. Karena penghasilan pertama kan kecil. Iya. Penghasilan tuh cuma 60.000, 70.000, paling gede itu 100.000. Jadi kalau kita nggak kerja sampingan, kayak kita entah kerja kayak ayam geprek ataupun doorsmith, kalau nggak bakalan ketutup. Itu di saat masih dapat peran sedikit-sedikit kali ya. Itu masih crossing, Crossing itu gimana tuh? Kamu maksudnya nanti lewat-lewat. oh, lewat-lewat doang. Lewat bang merah kayak gini, lewat dibayar, Oh, yang lewat itu dibayar juga tuh. dibayar. Bayarannya ya tadi itu. Ibaratnya tadi itu yang 70.000, 80.000, paling gede 100.000 Oh, berarti kalau di film-film itu ada yang lewat-lewat di belakang itu. dibayar. Oh, cuman bayarnya ya sesuai ya begitu tadi. Berapa lama itu? Itu hampir sebulan setengah. Sebulan setengah. Ya termasuk cepet sih, sebulan setengah. Iya, Karena iya. kebanyakan orang ada yang sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, pokoknya banyak. Cuman aku termasuk cepet, istilah kita bilang, karena emang punya target. Dalam bekerja itu harus punya target. Iya. Dari target itulah jadi semangat gitu ya. Jadi semangat. Ngelewat-lewat doang nih, dari habis ngelewat doang, terus sampai istilahnya nggak nutupin biaya kehidupannya di Jakarta kan gede itu. Gede, Tapi tetap masih istilahnya pengen maju di sini gitu. pengen maju di situ. Nah, Istilah kita bilang ya sesuatu yang kita inginkan memang butuh pengorbanan yang sangat ya, yang Iya. sangat-sangat iya. yang perlu harus dikerjakan untuk mendapatkan uang. Nggak mungkin kita tinggal sama orang nggak bayar kontrakan, Iya, ataupun nggak beli makan sendiri, nggak mungkin kita minta sama orang terus. benar. Jadi kita harus mikir, ini setiap malam tidur mikir, besok gue mau kerja apa ya? Iya. Gue harus dapat duit buat makan besoknya lagi, itu harus kerja apa? Iya, sepedih itu ya, Sepedih masa-masa itu. awal itu ya. Masa awal itu merintis itu pedih. Iya. Apalagi kalau kita nggak punya tabungan ke Jakarta, udahlah. Siap-siap aja, jadi gembel, Jadi gelandangan. gelandangan. Tapi nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, insya Allah nggak. Iya, karena kan setiap kita keluar dari rumah pasti punya tekad tertentu. Pasti punya kan. tekad tertentu, bahwasanya kita bisa menjalani apapun walaupun itu pahit. Tapi kan sesuatu yang pahit itu suatu saat kalau emang kita gigih dalam mencapai suatu itu pasti berhasil, insya Allah. Iya. Berarti pernah ditolak juga. Misalnya kan itu butuh casting ya. Butuh casting, Pernah ditolak tuh, ngapain kamu kesini? Kayak nggak bisa atau gimana gitu. pernah, karena dilihat dari logat Aceh gitu. Iya. Iya, karena kan logat kita itu memang kental banget ya. Jadi pernah aku casting sekali, Iya. pernah itu real itu. Pernah aku casting Iya. sekali, cuman bukan di PH, cuman di lapangan kan pernah casting. Kamu pulang dulu belajar bahasa Indonesia dengan baik. Sampai segitunya. Sakit rasanya, Cok. Perih coy. Karena memang agak susah menghilangkan logat. Logat Aceh itu sangat susah dihilangkan. Iya. Nah, tapi pas nyampe ke lokasi itu kita harus benar-benar real bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Karena kita kan berdialog. Benar. Berdialog, Dan lawan jadi- dialog bukan orang Aceh. Dan lawan dialog itu bukan orang Aceh. Kalau Iya. misalkan kita pas dialognya, artikulasinya kita nggak jelas, orang mau nonton, dia ngomong apa sih? Iya, benar, Gitu. benar. Jadi setiap hari aku bangun pagi itu, setiap bangun pagi itu harus aku ngomong itu bahasa Betawi.
Oh, berarti sempet belajar logat Betawi? Nah, aku sering nanya-nanya sama artis yang udah lama di entertain. Iya, iya. Gimana sih cara ngerubah logat Aceh itu biar bisa istilah kita bilang walaupun nggak sepenuhnya bisa ngebuang, setidaknya aku artikulasi itu jelas. Benar. Sampai dibilang sama mereka, lo itu harus sering ngumpul sama orang Betawi. Yang pertama, lo harus sering ngomong bahasa Betawi, kayak iye, ngape sih lo? Iya. Nah. Kemana aja sih? Iya. Jadi harus begitu. Dan satu lagi cara ngubah dialog artikulasi biar jelas itu ada triknya. Kayak A, I, U, E, O. Itu harus setiap pagi. Nggak, maksudnya kita ucapin A, I, O. Kan itu masih logat kita juga. Kita Enggak. ucapinnya. Dari A, I, U, E, O itu bisa ngerubah nih Oh. dari kaku. Kaku pipi ini. Kaku dalam mengucapkan satu kata biar jelas. Biar artikulasinya itu dapet. Jelas, iya. Jadi nggak kaku. Iya. Jadi itu triknya. Jadi aku setiap pagi bangun jam 6 pagi itu cuma buat ngelakuin hal itu. Buat ngelatih biar artikulasi itu bisa dapet. Nggak gampang cuy, nggak gampang. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan banget. Sampai dimaki-maki di lapangan, dilempar skenario. Itu karena Kebodohan kita. ngeri coy. Dan aku pernah lagi dialog, entah aku lupa dialog, entah apa. Sampai dibilang sama sutradaranya, lo bisa acting nggak sih? Tolol banget. Pernah digituin. Sampai ditololin. Aduh, dari jarak jauh lempar skenario. Cuman sabar, ya Pak maaf. Karena mereka juga ngomong kasar terhadap kita itu bukan suatu kebencian. Tapi salah satu motivasi kita itu untuk belajar. Biar kita istilahnya lebih mendalami lagi peran yang dikasih. Iya, sebenarnya sutradara itu baik-baik, nggak ada yang jahat. Cuma mereka karakternya begitu. Supaya kita itu bisa mempelajari dialog ataupun artikulasi yang benar, biar film yang diproduksi sama dia itu biar bagus. Hasilnya maksimal. Jadi kalau kita memerankan suatu peran di situ nggak bagus, ya sutradaranya juga kecewa dong. Iya benar. Mereka udah capek begadang sampai pagi ke pagi. Iya. Pas dia nonton filmnya, kok kayak gini sih? Iya, hasilnya kurang. Jadi itu salahnya dari pemain juga. Makanya mereka nuntut si pemain ini profesional. Profesional harus totalitas yang betul-betul totalitas tanpa waktu. Bener. Ya karena kan itu karya kan. Jadi karya itu ya nggak bisa begitu-begitu aja nggak. Iya, nggak bisa disepelekan. Iya benar. Nah terus Bang Dino ini pernah nggak, maksudnya nggak sampai nggak makan di Jakarta nih? Tuh pernah. Pernah. Iya, pas kapan tuh? Pas lagi pas lagi casting atau? Jadi aku waktu itu sambil casting, aku kerja di Dorsmir di Gandul. Gandul dekat. Cinere. Dekat dong sih. Iya. Iya. Di Gandul itu. Itu Dorsmir mobil. Banyak sih itu. Di Dorsmir motor yang pas Alfamidi di Simpang 4 Gandul, yang sebelah sononya. Nah, ke sebelah sana kan ada dulu Dorsmir motor. Iya, yang dekat Ponsel itu. Nah, di situ aku jadasin itu. Yang sekarang jadi Bank BRI. Iya. Oh, iya. Di situ aku pernah kerja Dorsmir. Di situ emang digajinya kan per hari. Kalau kita belum dapat kayak customer segala macam kan belum bisa makan. Ada tempat makan di situ ada, cuma kan harus ngutang dulu kan. Benar. Ya sama aja kita nggak makan, istilah kita bilang. Ya karena ngutang tadi. Jadi nyari uang ntar buat nutupin makan. Iya. Jadi istilahnya buat sehari-hari itu memang susah. Berarti setelah dari Dorsmir sempat kerja di Ayam Geprek. Baru kerja di Ayam Geprek. Tapi ada yang menarik tadi di Ayam Geprek itu. Nah, di situ menarik sih. Menarik karena apa? Salah satu yang punya Ayam Geprek itu, bapak itu emang mau support aku banget. Istilah aku bilang, di saat aku masih dalam jam kerja, di saat aku minta izin untuk syuting, dia malah kasih uang. Iya, jadi ceritanya gimana tuh? Jadi Bang Dino lagi ngegoreng atau lagi ngapain gitu, terus dapet telepon? Aku waktu itu emang waktu dikasih satu peran itu, satu scene itu, di situ aku lagi ngegoreng ayam. Lagi ngegoreng ayam, dapat telepon dari Pimpro suatu PH, bahwasanya aku tes pencobaan untuk memerankan sebuah karakter. Dan situ aku harus jalan hari itu juga, jam itu juga. Karena itu emang peluang bagi aku ya. Iya. Ya aku mau nggak mau harus minta izin dong.
Iya, sama yang walaupun punya di ayam sini geprek. masih dalam keadaan jam kerja. Ya. Iya, benar. Tapi sampai akhirnya aku beranikan diri minta izin, Iya. dan aku kagetnya mereka itu malah mensupport. Iya, jadi si pemilik usaha ini malah seneng Malah kamu dapat senang. panggilan. Iya, dapat panggilan begitu. Iya. Istilah kita bilang, oh ini untuk kemajuan dia juga. Benar-benar. Karena emang niat dia itu di entertain. Iya. Dan aku iya. pernah cerita sama bapak itu bahwasanya aku pengennya di entertain. Benar-benar. Cuman aku kerja di sini, maaf pak, aku kerja di sini cuma buat bantu loncatan aku. Iya. Biar aku bisa bertahan hidup di Jakarta. Nah di situ malah dikasih uang buat ongkos. Gokil. Applause dulu buat bapak itu. Terima kasih banyak. Pokoknya bapak itu semoga mudah rezeki, Amin. sama ibunya juga semoga mudah rezeki, sehat selalu dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Semoga berkah. Buat Bu Nita, salam. Iya. Bu Nita namanya. Bu Nita. Ya Bu Nita, terima kasih banyak udah support Baik banget. teman kita ya. Sampai aku dibeli kostum sama dia, sampai aku dibeli waktu itu dibeli tas buat kebutuhan syuting, Iya. sampai dibeli sepatu. Iya, Itu sama gokil, dia. baik sekali ya. Baik banget. Dan sekarang masih ada hubungan, maksudnya masih ada ini kan silaturahminya masih ada. Masih. Maksudnya kalau udah sukses, Alhamdulillah aku juga pengen bantu dia. oh, jangan Kalau sampai kita balas- nanti udah sukses istilahnya kan banyak tuh. Ntar kata Enggak. orang udah sukses udah sombong. Ini Enggak. Bang Dino termasuk yang sombong nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Sombong itu nggak ada guna cuy. Iya. Ingat siapa yang bantu lo dari awal. Iya. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang juga masih silaturahmi, masih ke rumahnya. Oh, Cuman sekarang dia udah pulang ke Bali sih. oh, orang Bali. Orang Bali. Beli. Beli. Iya, beli. Terus gimana nih? Bang Dino nih, istilahnya setelah dari ayam geprek itu, apa langsung Bang Dino dapat banyak peran atau dapat banyak syuting-syuting, apa masih dalam perjuangan itu setelah itu? Kalau dibilang dalam perjuangan juga masih dalam perjuangan. Karena kenapa? Setelah dapat satu scene itu langsung dikontrak, bukan kontrak sih, SP kalau nama kita di sini ya. Iya. Kalau kontrak beda lagi. Kalau kontrak kan langsung berapa judul gitu. Iya, benar. Langsung berapa episode. Kalau ini kan masih SP. Iya. Masih SP, istilah kita bilang masih di bawah rata-rata lah. Tapi nggak terlalu bawah banget. Tapi alhamdulillah semenjak itu aku bisa masuk ke Antv, bisa syuting di NKF, Mega Creation Film. Terima kasih juga buat NKF yang sudah mensupport aku selama ini dan selalu dipakai di FTV-nya. Iya, alhamdulillah. Sama SCTV juga, Iya. Anak Langit the best. The best is the best ya. Gue bisa main di situ 3 kali SP. 3 kali SP. 3 kali 3 kali SP itu jangka panjang tuh. Jangka panjang. Yang pertama dapat 18 episode, yang kedua dapat 38, yang ketiga dapat 70 berapa gitu. Wah, gokil coy. Tapi dengan dikontrak begitu aku bisa renovasi rumah bapakku. Iya, itu bagus juga tuh. Itu yang motivasi buat aku. Kenapa? Dengan kita nggak perlu tahu bantuan dari orang itu dari siapa ataupun dari mana. Yang penting bisa membuat kita itu bersyukur. Iya, benar-benar. Yang penting bersyukur, Bersyukur dan selalu berbagi ya. berbagi. Berbagi sama orang-orang terdekat, apalagi orang tua itu memang istilahnya Penting. Nomor sekali, satu. nomor satu. Karena doa orang tua itulah yang bikin kita seperti sekarang. Ya. Iya. Iya. Utamakan orang tua nomor satu. Karena kemanapun kita melangkah, dengan doa mereka juga kita bakal sukses, insya Allah. Iya, amin. Dan pasti orang tua akan terus mendoakan kita. Amin. Tiap hari. Nah, Bang Dino nih. Bang Dino sekarang kan udah banyak peran-perannya nih di film-film. Ya kan? Udah banyak lah, maksudnya udah ketemu sama artis-artis, udah banyak artis yang udah kenal gitu kan. Nah, sekarang apa lagi nih yang pengen Bang Dino perbaiki lagi ke depan? Atau harapannya lah. Kalau harapan aku sih ke depannya ingin jadi lebih baik, yang itu ya udah pasti ya. Ingin lebih baik, dan satu aku pengen banget main di film. Layar lebar. Layar lebar. Ya, Kalau duet sama Reza Hardian. Lah, itu aktor yang paling aku impikan tuh. Kenapa? Tapi iya benar. Aktor Reza Hardian itu bisa memerankan semua karakter. Iya, Gila, bener. gokil sumpah. Aku pengen banget kayak dia. Tapi saya udah pernah ketemu sama Reza Hardian. Aku belum. Oh, udah.
Kapan? Udah pernah waktu syuting Imperfect. Oh ya, Oh, Imperfect. Imperfect. Jadi dulu pernah ketemu Reza Hardian sekali pas saya masih kerja di salah satu brand fashion. Jadi si Reza Hardian ini mau belanja, ya kan? Masuklah si Reza Hardian. Cuman karena posisinya kita masih kerja, nggak boleh dong, istilahnya nggak boleh langsung, wah saya ngefans banget sama Bang Reza, kan nggak boleh. Nggak boleh. Image Kan, jadi istilahnya, wah mau nyapa nggak enak, takut diiniin sama manajer. Tapi terakhirnya saya coba untuk memberanikan diri gitu, coba memberanikan diri menyapa kan, Bang saya ngefans banget sama Bang Reza gitu kan. Buset si Bang Rezanya istilahnya langsung ngerangkul gitu. Iya, dia Nah, pas membaik. dirangkul itu, berasa banget gitu kan. Berasa apa? Maksudnya berasa gimana gitu sama orang yang kita suka gitu, maksudnya dalam artian seniman yang kita suka gitu, ketemu wah banget gitu ya. Emang Reza Hardian itu juga aku pernah syuting di Imperfect bareng dia. Itu emang baik banget. Orangnya itu nggak ada pandang bulu. Lo mau ekstras kayak lo mau talent biasa kayak mau siapa kayak dia tetap bikin kopi sendiri di PU. Oh iya? Iya, gokil. Dia nggak pernah nyuruh orang, tolong dong bikin kopi buat aku. Nggak pernah. Bikin sendiri? Datang ke PU, Iya. itu bikin sendiri minumnya. Ngaduk sendiri, ngambil gula sendiri semuanya. Dia nggak pernah membebankan orang lain. Walaupun dia udah artis ternama. Gokil. Itu yang aku salut dari dia. Makanya aku pengen banget kayak dia. Ya mudah-mudahan, Jangan pernah sombong. iya, mudah-mudahan Bang Dino bisa lah. Amin. Ya kan, Alhamdulillah pasti bisa. mudah-mudahan impian Bang Dino tercapai. Ya kan? Amin. Kita hanya bisa mendoakan, mendukung Bang Dino terus maju, terus sukses, banggakan Aceh. Aceh. dong. Pasti. Membanggakan orang tua, Iya. membanggakan Aceh. Aceh Darussalam, tempat aku lahir. Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam. Ja pilih ubah bangka. Iya. Jadi kata-kata ini deh dari Bang Dino nih, istilahnya kata-kata untuk keluarga. Karena kan jarang ketemu nih kita. Jarang ketemu. Jarang banget istilahnya, ya paling ngobrol-ngobrol lah. Coba istilahnya Bang Dino pengen nyampein apa, misalnya ke keluarga atau ke orang tua gitu. Ya kata-kata buat orang tua, semoga sehat selalu. Iya. Yang pasti aku juga pengen ketemu kan, ingin pulang. Insya Allah aku akan pulang mungkin 2 bulan lagi. Insya Allah aku akan pulang, semoga sehat selalu. Pokoknya yang penting sehat, selalu mendoakan aku, selalu mensupport aku, mau itu orang tua, mau kakak, mau abang segala macam, mau saudara-saudara dekat. Iya. Doain aku semoga sukses supaya aku bisa bantu-bantu orang-orang yang membutuhkan, terutama keluarga, Iya. bisa menaikin derajat mereka. Benar. Terutama bisa naikin orang tua haji, Amin. itu yang terutama. Oke, Bang Dino, terima kasih banyak udah datang ke Stockroom Brother. Stockroom Brother, Iya, pokoknya kalian iya. jangan lupa lah ya. Iya. Pokoknya selalu dukung channelnya Brother. Brother. Iya, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Dan Jangan lupa subscribe juga di- share ya. share, biar istilahnya kita bisa saling berbagi lagi lebih Iya. banyak hal, khususnya. Iya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Iya, biar kalian selalu dapat notifikasi selanjutnya untuk kedepannya itu pasti Iya. kalau ada video-video baru ataupun Iya. ada pengalaman-pengalaman baru, jadi kalian bisa tahu. Iya. Oke, terima kasih banyak Bang Dino udah datang di sini. Terima kasih sudah diundang. Iya. Semoga Suatu kehormatan bagi brother hormat bosku. kedatangan Bang Dino. Ya, Ya, aku terima kasih juga banyak. bisa silaturahmi ke sini, ketemu Iya. saudara segala macam, ketemu teman segala macam. Jadi ya semoga sukses lah Amin ya rabbal alamin. Bang Dino sama juga bisnis sukses yang terus. dijalankan sekarang. Amin. Amin amin. Sama-sama sukses. Iya. Oke. Cukup sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye.